Nah, akhirnya Polda Metro Jaya angkat suara. Mereka menunjukkan ijazah asli Jokowi di depan awak media. Iya, benar, dokumen asli, bukan cuma fotokopi. Itu jadi bukti transparansi publik dalam polemik ijazah. Setelah penyidikan selesai, Polda bilang masyarakat bisa mengakses ijazah itu secara resmi. Jadi, klaim hoax soal ijazah Jokowi bisa dicek langsung oleh kita semua. Itu artinya, kejelasan, keterbukaan, dan akuntabilitas, dimanapun, kapanpun. Sekarang tinggal lihat, apakah semua orang mau menilai berdasarkan fakta, bukan isu. Dia penjelasan Polda Metro Jaya soal ijazah Jokowi. Kaliannya itu ada nggak sih Pak? Kayak misal batas pengucilan setelah penyidikan selesai gitu. Nanti untuk informasinya itu bisa diakses nggak? Ya bisa. Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh proses penyidikan. Kalau setelah itu bisa diakses pasti. Oke. Berarti selain itu untuk dasar-dasar hukum arsip pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak kemarin? Sudah mempersiapkan. Tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17, pasal 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses penyidikan dari penyidik. Maka itu ranahnya penyidik, ranahnya kami di Bidhumas, kami akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Siapapun yang ingin mengakses informasi terkait, pihak kepolisian membuka diri untuk memberi keterbukaan informasi publik. Pesan saya pada polisi ya, tolong Pak Polisi sekarang terbuka. Jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siapkan saksi. Ini bukan keterangan itu. Menurut saya, sebutkan aja, kami sudah ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Oke. Saksi B ngomongnya begini. Semua dibuka itu ya, aja publik ya. Sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang dikirim ke jaksa. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya juga jujur. Jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu. Itu nanti bikin susah itu. Beda ijazah palsu dengan uang palsu. Undang-undangnya juga berbeda. Ya kan? Kita nyimpan uang palsu kalau ketahuan juga bisa diproses. Betul. Ya kan? Apalagi menggunakan. Nah, sekarang kalau saya punya ijazah palsu dan saya sembunyikan atau saya bakar nih, apakah saya tidak bisa diproses? Saya tidak bisa diproses menyimpan ijazah palsu atau menghancurkan ijazah palsu kalau tidak saya gunakan. Nah, karena ijazah palsu digunakan, berarti kan ini ayat 2-nya bermain di sini, menggunakan ijazah palsu tadi di KPU kan? Nah, KPU kan bisa jadi tersangka juga. Nah, kalau nanti sudah dibuktikan di ayat 2-nya bahwa pengguna kena, berarti nanti pengguna ditanya, ini dari mana? Oh, dari pemilihnya. Pemilih kena di situ, ditarik semua. Jadi kalau sekarang, contoh lah kan misalnya ijazah itu yang pemilih Pak Jokowi misalnya, udah saya bakar aja. Apakah itu menyelesaikan masalah? Belum. Karena sudah digunakan di KPU gitu loh. Nah, ini beratnya situ. Artinya 2 KPU itu harus diperiksa juga ya? Diperiksa KPU Solo, Jakarta dan Pusat. Jakarta dan 3 ya berarti ya? Iya. Karena itu ada aspek penggunaan. Penggunaan di situ. Untuk konsultasi pejabat publik. Betul. Jadi harusnya KPU itu sebagai penyelenggara untuk pemilihan kepala daerah, calon anggota legislatif dan presiden, atau kepala daerah tadi ya diteliti sebenarnya bagaimana ijazah. Jangan dianggap, wah ini calon presiden, cukup sini fotokopi ya. Nggak bisa, Pak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel Public News tetap bisa menayangkan video-video yang viral di media sosial. Bagaimanakah drama ijazah Pak Jokowi yang akhir-akhir ini kembali ramai dibicarakan masyarakat? Apakah ijazahnya asli atau palsu? Kita lanjutkan videonya berikut ini. Teman-teman, kapal yang ditumpangi oleh Jokowi dan keluarganya serta kroni-kroninya kini sudah mulai bocor. Walaupun belum karam, belum tenggelam. Apa yang saya maksud di sini?
kapal itu sudah mulai bocor dan sedikit demi sedikit air itu masuk dan kapal itu sedikit demi sedikit akan tenggelam. Sebetulnya ini sudah saya perkirakan pada 2024 yang lalu, ya, ketika Jokowi itu bagaikan seorang penguasa di negeri Prancis pada saat itu, ya, Louis ke-14, yang merasa dirinya itu berada di atas segalanya. Yang saya maksudkan ini adalah ketika Louis ke-14 menyatakan kepada parlemen di Paris, "L'État moi." L'État moi itu adalah negara adalah saya. Dan karena itu apapun yang dia lakukan itu bisa bebas-bebas saja. Dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan parlemen. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan ketua partainya sendiri, yang pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri dari PDIP. Dia juga merasa lebih tinggi dibandingkan 3 cabang kekuasaan trias politika. Dan karena itu dia bisa semaunya saja melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa memedulikan lingkungan politik di sekitarnya. Hal semacam ini sudah pernah saya tulis, ya, di harian Media Indonesia. Itu Media Indonesia opini pada yang judulnya itu adalah "Negara adalah Saya", ya. Dan di dalam Media Indonesia itu, di situ saya juga menceritakan bagaimana Jokowi itu benar-benar seperti Louis ke-14 pada 13 April 1655 yang menyebut dirinya sebagai "Negara adalah saya", ya. Dan walaupun kita tahu, ya, ini adalah suatu gerakan perawatan rakyat terhadap sang raja yang absolut, yang kemudian menimbulkan revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité, ya. Jadi kebebasan, kesejajaran, dan juga persaudaraan, ya. Nah, yang jelas, ya, walaupun Indonesia bukan negara kerajaan, tapi saya pada saat itu merasa bahwa Jokowi itu sudah melihat seakan-akan Indonesia itu adalah kerajaan, dia adalah raja, dan kemudian dia bisa mengangkat anaknya menjadi putra mahkota, dan kemudian menjadikan itu sebagai awal pembangunan dinasti politik Jokowi, ya. Dan kenapa ini saya tulis seperti itu? Karena saya melihat, ya, Jokowi itu seperti melanggengkan atau melangsungkan suatu code politics di Eropa pada abad pertengahan, ya. Yaitu misalnya dia menganggap ucapannya itu adalah hukum sendiri, ya, atau sabdo pandito ratu. Ia bisa mengatur hukum sesuai dengan keinginannya, seperti yang terjadi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya, yang dulu akhirnya menjadikan Gibran itu bisa menjadi cawapres, ya. Dan kemudian pejabat juga tidak ada yang berani menentang atau memperingatkannya karena mereka takut direshuffle atau digeser, ya. Kemudian ketiga, tidak ada pejabat yang berani menggalang kekuatan untuk menyainginya karena takut ada pejabat lain yang melaporkannya karena atau kepada sang penguasa. Keempat, para pejabat juga yang bersaing untuk dekat kepadanya agar jabatan itu, ya, aman, ya, dan kemudian mendapatkan kekuasaan tambahan darinya. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang dibuatnya tidak lagi atas dasar dialog atau diskusi dengan orang-orang dekatnya, baik di kabinet maupun pejabat sipil militer lainnya, tetapi tergantung pada siapa yang ia dengar. Dan pembisik ini belum tentu pejabat yang dekat dengannya, melainkan bisa saja adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan resmi. Dalam hal ini bisa saja apakah dia tukang urut ataupun bahkan cenayang, ya. Cenayang misalnya adalah orang-orang dekat yang kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang sesuatu yang gaib dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita lihat Jokowi adalah orang yang haus kekuasaan, dan karena itu, ya, walaupun dia sudah berkuasa 10 tahun, tapi masih ingin berkuasa lagi di Republik Indonesia, baik untuk masa kekuasaannya yang ketiga kali, dan ketika itu tidak bisa dilakukannya sendiri, makanya dia menggunakan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, saya juga pernah mengingatkan Presiden Jokowi, ya, melalui tulisan saya di harian Kompas, ya, Jumat 6 Oktober 2023, ya, dengan judul "Asa Memanggul Lupa", ya. Kenapa ini saya beri judul seperti ini, ya? Karena kita tahu, ya, dalam filsafat Jawa
itu orang yang berkuasa itu tidak jarang kemudian dia lupa. Dia lupa akan jati dirinya. Dia lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Dia lupa bahwa bagaimana kekuasaan itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik untuk rakyat ya. Dan kemudian dia juga kemudian lupa kepada teman-teman yang dekatnya sendiri dan lupa kepada orang-orang yang selama ini sudah banyak membantu dia untuk kemudian bisa menjadi seorang penguasa tertinggi di Republik ini untuk 10 tahun ya. Dan Anda kalau masih ingat ya, apa yang terjadi dengan kasus MK itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan judisialisasi politik atau politik judicial ya. Judisialisasi politik itu adalah bagaimana yang namanya MK digunakan untuk kepentingan politik dengan mengubah misalnya hal-hal yang terkait dengan judicial di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya beri contoh misalnya bagaimana adik iparnya si Paman Usman itu kemudian mengubah putusan MK ya agar bisa memberikan kesempatan pada Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presiden. Dan di dalam tulisan itu sendiri ya saya mengingatkan kepada beliau bagaimana apa yang disebut dengan reformasi itu terjadi pada 1998. Karena pada intinya reformasi 1998 itu bukan melulu persoalan reformasi ABRI semata, tapi juga mencegah bagaimana supaya kolusi, korupsi, dan nepotisme itu tidak terjadi lagi di Republik ini. Tapi kita tahu baru 25 tahun reformasi itu berjalan ya. Pada tahun 2023 itu Jokowi ternyata sudah menerapkan yang tadi saya katakan kolusi, korupsi, dan nepotisme itu jauh lebih buruk dibandingkan pada era Orde Baru ya. Dan di dalam tulisan itu ya, kuasa memanggul lupa, itu saya juga sudah mengingatkan di dalam tulisan tersebut ya, agar Jokowi tetap kepada relnya, berjalan sesuai dengan rel politiknya, yaitu apa? Ikuti aturan-aturan konstitusi, ikuti aturan-aturan perundang-undangan, agar apa? Agar dia nanti bisa mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing ya. Soft landing itu artinya dia mendarat dengan sangat smooth ya, seperti pesawat yang landing, dan kemudian dia akan dikenang sebagai seorang presiden yang benar-benar ada di hati masyarakat. Dan saya juga mengingatkan bahwa jangan terjadi hal yang kemudian keserakahan kekuasaan dia itu semakin merajalela, dan ini bukan saja akan menimbulkan apa yang disebut dengan hard landing ya atau hard landing, tapi juga ini bisa menjadi apa yang disebut dengan crash landing, di mana pesawat yang dia gunakan itu akan mendarat dengan amat keras dan kemudian pesawat itu berantakan. Dan apa yang terjadi saat ini, kalau menurut saya, itulah apa yang diingatkan oleh berbagai para pemikir Indonesia, yaitu bagaimana dia kalau bisa mendarat dengan soft di akhir masa jabatannya, dan bukan kemudian terjadi hard landing atau bahkan crash landing. Apa yang terjadi pada 2025 ini, menurut saya, ini adalah suatu apa yang disebut dengan crash landing. Walaupun tadi saya katakan ya, kapal ataupun pesawat, kapal yang digunakan itu masih bocor, belum menyebabkan kapal itu tenggelam, tapi situasi menuju tenggelamnya kapal itu akan terjadi. Walaupun dia misalnya bisa membayari para buzzer yang kadang-kadang kasar, kadang-kadang membuat hoax, ya, kadang-kadang membuat juga negatif campaign ya terhadap orang-orang yang pro demokrasi, terhadap orang-orang yang benar-benar mengemukakan kejujuran itu jauh lebih penting dibandingkan kekuasaan yang tanpa kejujuran ya. Namun apa yang terjadi sekarang itu sudah akan menuju ke sana. Saya beri contoh ya. Berbusa-busa dia bicara bahwa yang ijazah SMA ataupun ijazah sarjananya itu asli. Berbagai upaya dia lakukan untuk mempertahankan bahwa ijazah dia itu asli, tapi sedikit demi sedikit dengan suatu yang disebut dengan perjuangan dari teman-teman di dalam UGM sendiri ya, untuk kemudian membuka tabir yang disebut dengan kepalsuan dari ijazah-ijazah itu, kini sudah menuju kepada suatu titik akhir. Kenapa?
karena Jokowi tidak mungkin mengalahkan teknologi, baik teknologi digital ataupun teknologi yang terkait dengan urusan cetak mencetak ijazah, dan juga teknologi yang terkait dengan bagaimana membuat kertas pada tahun 85 ataupun 80 yang kemudian seakan-akan itu sama dengan kertas pada produksi saat ini. Dan kita juga tahu ya, berbagai upaya dia untuk kemudian memanipulasi siapa yang menjadi pembimbingnya, bahkan sejarah UGM itu dibolak-balik sama dia ya, tentang siapa yang menjadi dekan pada masa itu ya, dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada saat itu, akhirnya terbongkar juga. Dan kita juga sudah melihat bahwa Jokowi tidak berkuasa seperti pada masa lalu. Dia juga tidak merasa dirinya itu benar-benar yang tadi saya katakan le atas moi ya, bahwa negara adalah saya, tapi dia sudah melihat tanda-tanda akhir dari kekuasaannya itu, akhir dari pengaruh politiknya itu akan benar-benar tinggal di ujung jalan. Dan inilah yang saya katakan ya, bahwa kekuasaan itu ada batasnya ya. Jangan lupa dengan janji-janji yang disebut dengan diri saya untuk negara, janji-janji yang juga dulu dibuat oleh Bung Karno, yang juga dia bacakan kembali di Ancol sebelum dia menjadi presiden ya. Jadi apa istilahnya itu, persembahan diri saya untuk bangsa dan negara ya. Tapi ternyata dia melanggar janji tersebut ya. Belum lagi berbagai tipu muslihat dia untuk bisa mempertahankan kekuasaan dia selama 10 tahun lebih ya. Jadi dalam tayangan-tayangan YouTube saya yang lalu ya, misalnya bahwa yang namanya kekuasaan di atas langit itu pasti ada langit. Di atas kekuasaan pasti ada yang namanya zat yang lebih berkuasa dari diri kita. Dan kita juga tahu yang namanya kekuasaan itu ada batasnya. Orang-orang yang selama ini takut untuk bicara tentunya akan banyak bicara. Kemudian orang yang kemudian dekat dengan dia, yang seharusnya menjadi juru bicara istana, yang kemudian dia lebih berperilaku sebagai buzzer, yang menggunakan kata-kata kasar, yang menggunakan kemudian hoax-hoax ya, seakan-akan orang-orang itu adalah orang-orang yang jahat dalam tanda kutip terhadap negara ataupun terhadap istana dan sebagainya ya. Itu tentunya mereka-mereka ini juga akan sedikit demi sedikit kehilangan yang disebut dengan pengaruh kebazarannya dia. Dan jangan lupa, kalau Anda memilih juru bicara, itu pilihlah orang-orang yang benar-benar intelek, yang benar-benar sastrawan ya, jadi bisa menggunakan kata-kata yang baik ya. Dan kalau Anda belajar dari kasus-kasus di berbagai negara, kalau Anda lihat tidak ada juru bicara misalnya pemerintah Tiongkok atau pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah Prancis yang kemudian mengungkapkan hal-hal yang negatif secara individu ya, tetapi adalah orang-orang yang kemudian menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang tepat ya, dan juga data-data yang baik pula. Hanya dengan demikian kepercayaan publik, kepercayaan negara lain terhadap kita itu benar-benar bisa dipertahankan. Foto Jokowi yang memakai kacamata saat kuliah sempat menjadi sorotan di media sosial. Warganet menilai ijazah Jokowi palsu saat menyoroti kacamata. Mereka merasa janggal dulu Jokowi memakai kacamata sedangkan ketika menjadi pejabat tidak lagi. Namun kini para penuding itu dibungkam dengan beredarnya foto Jokowi selama bekerja di pabrik kertas di Aceh. Setelah tamat dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Jokowi bekerja di pabrik kertas itu setelah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan mendapat gelar insinyur. Berbekal ijazah S1 yang dimilikinya, Jokowi melamar di perusahaan yang saat itu merupakan BUMN. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Biasa palsu ya Pak? Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia
Dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Beli yang asli dong. Beli Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya ada yang memalsukan dulu Pak, teman saya, tapi kasihan dia sudah meninggal. Sudah meninggal, yang memalsukan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dia lakukan. Tidak ada damai. Jadi saya sepakat apa kata Bang Roy Suryo, tidak ada perdamaian yang perlu dilakukan dan tidak ada mediasi. Itu yang disampaikan Bang Roy Suryo pada saat tadi ketika sebagai wajib lapor. Persoalan ini sudah begitu banyak mengeluarkan energi dari seluruh rakyat Indonesia. Dan ini persoalan bukan hanya persoalan Bang Roy Suryo, tapi persoalan kita semua. Ingin pembuktian apakah ijazah ini digunakan sebagai presiden, tapi pada akhirnya ijazah ini diduga palsu. Jadi bukan perdamaian yang dibutuhkan, adalah pembuktian yang hakiki yang kita butuhkan dari rakyat. Karena begitu banyak sekarang masyarakat menjadi perhatian kepada persoalan ini. Sejalan satu-satunya adalah benar-benar harus dibuktikan di pengadilan keaslian ijazah Jokowi. Jadi tidak ada perdamaian. Saya sepakat Bang Roy, semua rakyat berada di belakang Anda. Kalau ada perdamaian itu adalah... Boleh saya komentarin Mbak? Iya. Silakan Mas ini. Ya bagi kami buktinya itu tidak ada ketika kami belum pernah melihat ditunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Iya. Mau 100, mau 200, mau 300 juta bukti, yang paling utama itu ijazah aslinya mana. Dan sayangnya itu tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Nah, secara hukum pidana kami ditersangkakan karena itu. Nah, kalau misalnya kami saja tidak ditunjukkan, di mana letak fairness-nya? Itu artinya ada kriminalisasi. Yes. Fairness itulah salah satu unsur. Fairness itulah salah satu unsur pada saat hukum pidana itu dijalankan. Ketika dalam prosesnya tidak ada fairness, itu berarti ada indikasi proses pidananya tidak berjalan sesuai keadilan. Orang ditersangkakan tanpa proses yang adil. Itulah kriminalisasi. Dan kalau kita lihat jejak rekam Pak Jokowi dari sisi tata negara, tadi saya bicara pidana ya, bahwa satu bukti utamanya belum pernah dihadirkan ke hadapan publik. Dari sisi pidana tidak sulit untuk melihat bahwa memang politik hukum kepemiluan misalnya yang dijalankan Pak Jokowi adalah politik kriminalisasi, menyandera lawan politiknya. Lihat Pilpres 2024, kalau sejalan dengan koalisi calon presidennya, aman itu. Begitu tidak sejalan, mendukung partai yang calon yang lain, maka bisa muncullah kasus-kasus bagi Menteri Nasdem. Itu koalisi, itu namanya kriminalisasi. Nah, sekali lagi menurut saya Pak Jokowi, maaf saya teruskan dulu, saya selesaikan dulu. Pak Jokowi sebenarnya sudah diminta oleh banyak orang coba menunjukkan sikapnya yang gentleman negarawan, tunjukkan ijazahnya tanpa melakukan pendekatan pidana. Lihat Pak Arsul, beliau mengatakan ini ijazah saya. Apakah akan melaporkan orang yang mempersoalkan? Tidak melaporkan. Sekarang yang dilakukan Pak Jokowi bukan begitu, tidak pernah menunjukkan dan kemudian berlindung di benteng-benteng prosedural bahwa ini data pribadi UGM, terpaksa tidak menunjukkan bahwa nanti ditunjukkan di pengadilan. Sudah banyak proses hukum, proses persidangan, ada gugatan perdata di Solo, tidak pernah muncul. Yang ada adalah orang menjadi terpidana. Mas Denny ditanggapi dulu Mas. Baik. Bagaimana seorang tawaran mengedepankan pemidanaan, hukum pidana, memenjarakan warganya, padahal dia sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Baik, Mas Denny. Pertanyaannya, apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? Kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya, Mas. Karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro.
Di saat lagi huru-hara soal ijazah, Pak Jokowi terbang ke Singapura untuk berpidato di forum Bloomberg New Economy. Pak Jokowi ditunjuk sebagai Jokowi ingin menghindari pengadilan. Udah gitu aja, Bung. Nggak usah banyak cincong. Ada alasan ini, alasan itu. Itu telek bebek, gitu. Telek bebek. Mantan Wakapolri Ogroseno melempar bom. 3 ketua KPU bisa jadi tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Alasannya pedas. Jika ijazah itu palsu, maka semua yang menerima dan memproses ikut bertanggung jawab. Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik. Netizen bertanya, guys, selama ini KPU verifikasi beneran atau cuma lewat doang? Guys, drama makin panas. Publik menunggu 2 hal. Apa sebenarnya temuan Ogroseno? Dan berani apa tidak KPU buka suara? Cerita lengkapnya baru mulai panas nih, guys. Komen. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap misalnya sebagai saksi ya. Jadi teman-teman saya ini ya, supaya kita ini pertama adalah bahwa ada dokumen. Jadi mereka teman-teman ini sudah dapat dokumen salinan fotokopi yang digunakan Jokowi mendaftar sudah dilegalisir, mendaftar saat maju sebagai calon gubernur di Jakarta 2012. Lalu kemudian yang satu adalah mendaftar calon presiden di tahun 2014 dan tahun 2019 jadi 3. Nah, dari 3 ini itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formal resmi. Itu yang ada biasanya surat tinta merah. Itu dulu gitu ya. Nah, itu yang satunya adalah 2019 warna biru itu. Jadi itu saya sini. Jadi ada 3 kita sudah peroleh dokumen itu. Sampai kemudian ada yang lain-lain tidak dimiliki gitu ya. Itu yang ketiga, simpulannya juga teman-teman adalah di dokumen legalisir itu baik yang 2012, 2014, 2019 tidak ada waktu, tanggal, hari dan tahun di sana. Oke, jadi itu coba bayangkan Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu. Ya. Seorang alumni Universitas Gadjah Mada, angkatan 1985, kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah video yang diunggah di aplikasi X,
dulu dikenal sebagai Twitter, pria paruh baya itu menunjukkan ijazah aslinya. Ia menjelaskan bahwa semua informasi di ijazahnya ditulis tangan, mulai dari nama, nomor induk, hingga fakultas, sesuai format era tahun 80-an. Ia lalu membandingkan dengan ijazah milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menurutnya berbeda dan patut dipertanyakan. Tak hanya itu, ia mengklaim Jokowi bukan lulusan UGM dan menyebut ijazahnya palsu. Padahal, jika benar masuk tahun 1980 dan lulus 1985, seharusnya mereka satu angkatan. Ya, ini ijazah saya, nomor seri ya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini, fontnya ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan, di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu rektornya pasti sama ya, pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Saya alumni UGM tahun berapa? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong, Mas? Iya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun atau 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民。过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。Membaca itu saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa sosoknya itu Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang nilainya cukup besar, 16 miliar. 16 miliar. Ke sana. Artinya sebanding dengan resiko yang Roy sudah hadapi. Saya nggak tahu Pak. Tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Apa kepentingannya apa? Artinya politik lah. Yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi orangnya itu A1, bagi saya percaya dia.